Masih berapa orang? 18 ya. PJ-nya siapa untuk kelas ini? Deborah, Bu, untuk yang praktek. Untuk yang praktek, Deborah. Oke ya. Oke, ini sebenarnya bukan kisi-kisi ya. Ini sebenarnya udah soal UAS yang akan saya kasih ke kalian gitu. Ya, jadi akan kita bahas ya untuk soal UAS ini, tapi nggak semuanya saya keluarkan. Ya, memang hanya yang apa namanya perwakilan-perwakilan aja. Ini rek 1, rek 2 ya? Rek 2, Bu. Rek 2, Bu. Oke, rek 2. Rek 2, oke, masih banyak yang on cam, off cam. Tolong izin di ini, izin di chat box. Ya. Ntar kalau nggak itu, ntar saya nggak jadi mulai. Nggak jadi kita ntar soal UASnya. Ayo on cam dulu. Yang off cam, izin dulu. Kenapa? Karena hasil kemarin kalian jelek-jelek hasil UTS-nya. Oke, ada lagi selain Sarah Permata, Putri Lestari? Oke, masih saya tunggu untuk izinnya. Adriawan Farizan, Arta, Sarah Fauzia, Ananda Maharani, Fiorita. Fiorita sudah ya itu ya? Atau gambar itu? Ada lagi? Ibu izin sambil bekerja ya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Silakan Mbak. Arta, Adriawan, Arta, mana Arta? Arta? Arta bisa respon Bu Mary, Arta? Sarah Fauzia, Yusnia Rahmayani, kayak Yusnia sudah. Sarah Fauzia, Arta. Nanti kalau nggak respon Bu Mary, nggak Bu Mary absen ya, walaupun ada ya. Oke, tinggal Arta sama Sarah Fauzia. Bu Mary tunggu untuk responnya.
Oke, untuk yang lainnya, terima kasih sudah on cam ya. Jadi hari ini kita coba untuk membahas ya soal, bukan kisi-kisi lagi ya, tapi soal gitulah ya, gitu. Karena hasil UTS kemarin kalian nggak terlalu bagus gitu. Ya, nah ini makanya Bu Mary kenapa kalian menginginkan Bu Mary menginginkan kalian untuk on cam ya, tapi kalau untuk yang bekerja terima kasih kalau sudah on cam, tapi kalau sambil kerja silahkan ya. Tapi kalau bagi yang di rumah-rumah ini nih ya, kalau bisa kalian kan mempunyai kesempatan untuk bisa fokus ya untuk apa namanya mendengarkan atau ikut menjawab soal-soal UAS untuk nanti di praktikum setik dasar S1 farmasi ya. Oke. Oke, yang masih stay, oke, Yusnia, oke Yusnia silakan on cam ya. Oke, sudah terlihat Neng untuk ininya PPT-nya? Sudah, Bu. Nah, ya. Oke, sambil kita diskusi ya, jadi saya mau ini jawabannya dari kalian bukan dari saya. Ya, jadi nanti kalian kita diskusikan ya apa isi dari soal ini ya. Mungkin kita mulai, siapa dulu yang mau? Ada yang mau nggak? Kalau nggak ada yang mau, saya nggak buka soalnya. Saya coba, Bu. Boleh, siapa ini? Zahira, Bu. Oke, Azahira, kita coba ya. Oke, di sini ada resep garis makan ya. Pada resep tersebut menggunakan formula standar yang kemarin kita lihat di buku FMS. Ya, kalian kan waktu itu juga sudah saya suruh lihat bukunya ya. Oke, pertanyaannya adalah apa sih nama lain dari garis makan? Coba. Prinsip satu. Apa, Neng? Apa Mbak Azahira? Oke, kalau yang sudah melihat langsung di bukunya, ini pasti tahu. Coba lihat buka lagi jurnal kalian. Yang di garis makan not FMS nama lainnya apa? Chloraceti zinci compositus. Ya, pintar ya. Chloreti zinci compositum. Yaitu jawabannya nanti seperti itu ya. Oke, nomor 2 siapa yang mau coba? Saya, Bu. Oke, saya Bu siapa ya namanya ya? Iya. Yuni ya. Oke, Sylvia Yuni. Kita coba nomor 2 Sylvia. Ini Bu Mary sudah kasih komposisi dari garis makan ya. Cuma di sini dibuatnya sebanyak 100 gram. Aquadesnya A300. Pertanyaannya adalah berapa bobot asid salisil yang harus ditimbang? Nol koma nol tiga. 0,003 dari mana? 0,003. dikali 100. Berapa per berapa kali berapa? 0,300 per
100 dikali 300. 100 per 0,9. 0,300 dibagi 100 dikali 300. ada yang punya jawaban lain? 100 per 300 dikali 0,300. Ya, jadi berapa? Seratus mili bukan, Bu? Iya, 100 miligram ya atau 0,1 gram. Dari mana? Dari 100 gram per 300 gram dikali 0,3. Ya. Oke, lanjut yang pertanyaan nomor 3 siapa yang mau? Nanda, Ibu, coba Nanda. Oke, Nanda. Di sini ada resep tetap Gargarisma. Yang ditanyakan adalah penandaan label apa yang harus disiapkan? Kocok dahulu. Iya. Oke, ada lagi? Selain kocok dahulu, Tidak ditelan. ada lagi? Sama udah itu. Ya itu doang. Oke ya. Biasanya kita biasanya kalau untuk sediaan luar itu ada label khusus obat luar. Ya, biasanya gitu. Kalau selama ini kan kalian kan nulis sendiri di bawahnya ya, obat luar gitu. Itu harusnya ada labelnya. Gitu, ada label tersendiri ya. Jadi untuk soal ini itu obat luar dan juga kocok dahulu yang harus ada. Ya. Oke, pertanyaan nomor selanjutnya siapa yang mau? Siapa? Kalau nggak ada yang mau, berarti udah next stop berarti kisi-kisinya sampai sini. Saya mau coba lagi. Oke, di sini ada suatu sediaan locio yang ditanyakan adalah berapa bobot gram talek yang ditimbang dalam resep tersebut. 20 gram. Tahu dari mana 20 gram? Ada AA di sebelah gliserin. Oke, pintar ya. Jawabannya 20. Oke, siapa lagi? Orangnya jangan itu aja ya, yang lain. Saya deh, Bu, coba. Siapa ini? Salsabila. Oke, Salsabila. Masih di resep locio, pertanyaannya adalah bagaimana aturan pakai untuk sediaan tersebut? Mungkin ada yang bisa? Cara pemakaian sudah diketahui. Iya. Apa? Dari ulang, Neng? Cara pakai sudah diketahui, Bu. Iya, pemakaian sudah diketahui. Diketahui. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau? Deborah, Bu. Oke, Deborah. Masih seputar locio, namun yang ditanyakan adalah bagaimana pembuatan asid salisil sebelum dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Harus diapakan dulu? Ditambahkan etanol 95, Bu. Oke, jadi pembuatannya sebelum dicampur dengan bahan lain harus diteteskan dengan etanol bisa 95 ataupun 96%. Ya. Oke, lanjut siapa lagi?
Ibu, Nanda mau nanya deh, Bu. Mm-mm. Kalau asidum salisilicum kan pakai etanol, tapi kalau kita buat polyethyl ini kan larutan kayak larutan gitu. Dia Mm-mm. tetap pakai etanol atau enggak, Bu? Dibikinin ke ke suspensi atau lotion gitu. Enggak. Jadi asid salisium tetap kita teteskan dengan etanol dulu. Tapi makanya etanolnya itu kurang lebih hanya 3 tetes hanya untuk membasahi saja. Gitu. Ya. Kecuali kalau misalnya asid salisium berada di garis makan. Ya, dia nggak mungkin pakai etanol karena kan memang garis makan itu kan pembawanya adalah semuanya air. Ya, jadi nggak mungkin kita tambahkan etanol segitu banyaknya gitu. Jadi harus dengan air panas kalau di gargarisma. Ya. Karena kan ini untuk di mulut gitu. Nah, kalau yang ini kan memang untuk lotion, obat luar. Ya, jadi cukup dengan etanol aja. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, lanjut siapa lagi? Anita, Ibu, boleh coba? Oke. Di sini ada pembuatan posionigra, ya. Pertanyaannya adalah, kalau pH klor nanti yang akan diambil adalah tablet, berapa tablet yang diambil jika kandungannya klorfenilamin maleas 4 mg per tablet? 9 tablet. Dari mana 9 tablet, Neng? Ini kan 36 mili, satu tabletnya 4 mili, jadi 36 dibagi 4 dikali satu tablet. Pintar. Ya, jadi sama dengan 9 tablet. Oke. Next, siapa lagi? Sarah, Bu. Sarah Mata. Oke. Sarah. Masih sama dibuat posionigra. Pertanyaannya adalah, sedian sirup ini mengandung larutan gula, yaitu sirup timi, ya, yang perlu dihitung bobot jenis larutannya. Pertanyaannya adalah berapakah persentase BJ larutan tersebut? Bentar, Bu. Ya, boleh. Ibu, BJ-nya 32,67%, melebihi dari 20%. Jadi BJ larutannya 1,3 gram. Jadi berapa persen? BJ-nya 32,67%, melebihi dari BJ sirup 20%. Jadi BJ larutannya sama dengan 1,3 gram, Bu. Oke, dari mana 32,67-nya? Dari 50 gram yang sirup timi, terus saya bagi sama total sediaannya. Itu kan total sediaannya 153,63 gram, Bu. Ya. Terus saya kali 100%, jadi dapat 32,67%. Oke, pintar ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Anda Ibu boleh coba lagi enggak? Selain Anda ada nggak yang lain? Jadi Fatima, Bu. Oke. Masih sama di sedian Poccionigra, cuma pertanyaannya adalah, pada sedian ini dibutuhkan yang namanya suspending agent, ya, untuk mendispersikan bahan obat yang tidak larut dalam air. Pertanyaannya adalah, manakah bahan obat yang berfungsi sebagai suspending agent, ya? Karena ini nanti multiple choice, ya. Saya kasih pilihan nih. Etanol, gliserin, PGS, propylen glikol, atau sirup timi, dia sebagai suspending agent.
Bagaimana Siti? Pilihannya etanol, gliserin, PGS, propylene glycol, sirup timik. PGS, Bu. Yes, Bu. Yes, Bu. PGS ya, suspending agent-nya. Oke, siapa lagi yang mau? Anissa Rahmat tadi udah ya? Belum, Bu. Boleh coba. Oke, di sini ada Pocenigra, ya sama kayak tadi, cuman pertanyaannya adalah dosis lazim. Di sini diketahui dosis lazim CTM atau pH klor, ya itu satu kali pakainya 2-4 mg, satu harinya 6-16 mg. Pertanyaannya adalah berapakah persen ya dosis lazim klorfeniramin malea satu kali pakai dalam resep tersebut jika usianya Robi 25 tahun. Ini agak sedikit lama karena butuh perhitungannya. Jadi silakan yang lain ikut ngitung. Dapat?
Oke, mungkin yang lain yang sudah dapat boleh? Berapa? Ibu yang ditanya persentase 1 kali pakai ya, Bu? Ya. Jadi berapa? Hijau sama isinya hijau. Jangan. Rumput aja. Ayo, sudah ada belum? Semua bisa menghitung. Kalau yang sudah dapat boleh diinformasikan. Jadi berapa persen? Ini anak-anak. Emang lemarinya belum beres ini. Ibu mau jawab boleh gak, Bu? Boleh? Persen dosis lazimnya ya, Bu ya? Ya. Yang satu pertama, kali pakai. Kalau yang satu kali pakainya itu saya dapatnya 117,64%, Ibu. Coba dihitungkan, apa namanya, dijabarkan gimana cara ngitungnya? Kan satu pengnya itu dosis lazim CTM itu 2-4 mili ya, Bu. Ya. Terus kita konversi dosis umur. Oh, berarti ini 25 mah. Ini ya, salah deh, Bu. Saya hitungnya 15. Salah, Bu. Maaf, Bu. Ya. Jadi hati-hati dalam membaca soal ya, karena soal yang ada di latihan kalian itu saya rubah semuanya. Nggak semua sih ya, tapi lumayan. Kayak biasanya kan salah satu nih ada yang saya rubah nih kemarin. Ya, Dovery Pulse tadinya 1 kan, saya ganti 3. Pro-nya juga kemarin 15 tahun, saya ganti 25 tahun. Jadi jangan menghafal resep, ya, tapi kalian paham. Jadi apapun yang saya rubah, kalian harusnya paham, gitu ya. Jadi jangan lihat contekan di jurnal. Itu beberapa udah saya ganti di soalnya. Jadi hati-hati dalam baca. Ya, jadi berapa? Ya, Bu. Ya? Kalau 25 kan udah masuk dewasa, berarti 15 mili. Bentar, Bu. Ya.
200% bukan sih, Bu? Gimana caranya 200% dapat segitu? Tapi nggak tahu ya, Bu, bener apa enggak. Kan ini dewasa. Jadi satu dosis salsdima itu kan sekali pakai 2 sampai 4 mili, Bu. 100.000 salah deh. Berarti yang dosis dalam CP itu kan saya ngitung 1 P-nya 15 mili dikali BJ sirupnya 1,3 dikali sama pH klornya 36 mili dibagi sama 153,036 yang dari total sediaan. Terus? Hasilnya kan saya dapat 4 mili. Ya kan, Bu? Ambil 2 angka belakang koma. 2 angka belakang koma, Bu. Ya. Coba cek. Kan berarti ya 4 apa ya? 4,5 mili ya, Bu? 4, berapa? 4,59 mili. Ya, terus? Nah, dari 4,59 mili ini saya bagi ke yang tadi saya tem itu, Bu, 4 mili. Dosis yang samanya itu kan 4 mili. Jadi berapa persen? Kali 100. Bentar, 4,59 kali 100 bagi 4. Dapatnya 114,75 mili. Kok mili satuannya? Persen kok jadi mili? Betul ya. Jadi jawabannya 114, ini sekitar ya. Kalau koma kan kita mungkin pembulatannya agak berbeda, tapi intinya memang 114,7 sekian persen. Ya. Oke, next siapa yang mau lagi? Ada? Siapa yang penasaran masih jawab? Mau menjawab? Tapi jangan itu aja orangnya. Ganti. Ada? Arta mana Arta? Yang tadi Bu Mary panggil. Arta? Salsabila, ada Salsabila? Ada Salsabila? Ada, Bu. Kamu kan yang kameranya rusak tapi audionya enggak kan? Tunggu bentar, Bida. Kenapa? Oke, Salsabila bisa dengar Bu Mary ya, Salsa? Bisa, Bu. Oke, di sini ada pembuatan emulsi, nanti masih hangat nih. Kemarin kita masih baru buat ya. Nomor 1. Coba Salsa bisa jawab nggak? Berdasarkan resep tersebut, berapakah jumlah PGA yang dibutuhkan untuk membuat emulsi oleum resinit tersebut? Bentar ya, Bu. Ya, boleh. Mungkin nomor 2, siap-siap. Anita jawab, Anita. Yang nomor 3, yang jawab Siti Fatima. Persiapin jawabannya biar cepat. Yang 4, yang jawab boleh Sylvia Yuni.
Oke, di dalam resep ini juga kita rubah ya. Kalau yang kemarin kan PGA-nya sudah kita ketahui, kalian tinggal menghitung air untuk PGA-nya berapa. Cuman di sini kita rubah ya, kita ganti PGA-nya adalah QS. Berarti kan harus tahu ya, PGA khusus untuk oleum resini itu berapa kalinya dari oleum. Cari dulu. Kalau sudah dapat, baru kalian mendapatkan berapa gram yang bisa diambil. Ibu, PGA-nya 7,5 bukan, Bu? Dari mana 7,5? Setengah dari oleum ricin 15, jadi 7,5. Ada yang punya jawaban lain? 1/3 dikali 15 kali 5 gram. Iya, jadi untuk PGA, untuk oleum resini itu adalah 1/3 kalinya. Ya, jadi 1/3 dikali 15 sama dengan 5 gram. 5 gram. Ya. Oke, nomor 2 Anita. Nit, nomor 2 Nit. Fungsi Ya, Ibu. PGA apa? Sebagai emulgator. Emulgator. Yang ketiga Siti, Fatima. Bentuk sedian yang mau kita buat apa ini, Nak? Namanya? Emulsi. Silvi, nama lain dari oleum resini apa? Minyak jarak. Minyak jarak, ya. Oke, next. Lanjut. Ini saya pilihkan aja orang-orangnya. Oke, nomor 1 yang jawab Rara. Nomor 2 Deborah. Nomor 3-nya Gita Amalia. Silakan jawab. Bu, yang satu itu 125 ya, Bu? Kenapa? Itu maksudnya kadar sirup itu kadar sediaan. Kadar sirupnya. Sirup Auranti kadarnya berapa jadinya? Berapa persen kalau dibuat kadarnya? BJ sirupnya berapa coba? Coba hitung BJ sirup berapa? Berapa persen? Berapa persen nih? Ini terakhir nih ya, slide terakhir berarti. Deborah, nomor 2 dulu. Deborah, fungsi elementatif di situ apa?
8% bukan sih, Bu? Ya. A. 8%. Ya, BJ-nya 8%. Yang nomor 2, Deborah. Alhamdulillah. Apa fungsi alimentatif? Carminativa, Ibu. Kan dia hanya 2 tetes. Biasanya kalau hanya 2 tetes, dia sebagai apa? Perasa ya, Bu, apa sih? Masa perasa nih? Perasa itu tuh yang manis. Tuh perasa. Kalau aliyum, biasanya untuk apa? Pewangi. Ya, pewangi. Kalau pewangi itu kalau kita kan bilangnya di bahan tambahannya sebagai korigen ya, korigensia. Kalau untuk pewangi itu korigensianya namanya apa? Apakah saporis, apakah odoris, atau koloris, atau aksionis? Korigensia? Odoris ya, sebagai pewangi. Oke, terakhir Gita. Rumus Billing ya, Bu? Ya. Oke, selesai. Kurang lebih nanti seperti itu ya untuk apa namanya kisi-kisi atau soal UAS-nya. Intinya adalah kalian harus memahami dari suatu apa ya, prinsip ya atau dasar-dasar dari suatu sediaan. Ya baik itu sediaannya sirup, suspensi, emulsi ataupun larutan, galgarisma dan segala macam ya. Kita tidak keluar dari praktikum kemarin ya. Artinya materinya tidak keluar dari praktikum kemarin, ya tetap kita pembahasannya tentang formula yang ada di sana, ya. Cuman bedanya adalah memang kita kombinasi, ya dosis-dosisnya. Jadi nanti tolong, ya bisa jadi habis ini saya rubah lagi dosis-dosisnya, gitu, ya. Tapi prinsip tidak akan bisa berubah. Ya, dosis bisa berubah, tapi kalau kalian udah tahu prinsipnya, kalian akan tahu. Contoh kayak tadi tentang contoh kecil tentang dosis lazim, ya. Kalian dosis lazim terbiasa melihat di jurnal gitu kan ya, tadi dilihat oh kemarin usianya 15 tahun gitu. Terus kalian terpikirnya 15 tahun, padahal di situ saya rubah jadi 25 tahun. Ya. Terus yang biasanya misalnya tadi Poconigra 151,036 gitu kan. Yang ini saya rubah menjadi totalnya 153,036 ya. Dosis tetap nggak apa-apa dirubah tapi prinsip tidak akan bisa berubah. Ya sama aja gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Mungkin saya langsung absensi aja ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian sebelum saya tutup? Perhitungan dosis lazim berarti ada ya Bu ya persen-persennya? Pasti ada. Ya. Hitung TM, DL itu jangan kalian lupakan. Ibu izin Bu, kan kalau garis makan kan ada yang sebelumnya kalau di kelas sore itu dia disaring dulu Bu. Itu harusnya disaring dulu atau enggak sih Bu sebelum dimasukin ke botol pakai kertas saring? Sebenarnya sih gini ya Neng, sebenarnya pada prinsipnya kita hanya pegang prinsip ya. Nanti kalian silakan simpulkan sendiri. Pada prinsipnya pada saat pembuatan gargarisma ya itu kan kita menggunakan bahan-bahan ya yang memang dia harus larut dalam air. Kan gitu ya. Nah, kita lihat dari asid salisil, kemudian alumni kalisulfas gitu kan dan segala macam, ada beberapa bahan yang memang tidak larut dalam air biasa. Paham ya? Tapi dia bisa mudah larut apabila airnya dalam suhu panas atau air mendidih atau air panas. Berarti logikanya ya, kalau kemarin kalian sudah melarutkan asid salisil dengan air panas, ya tawasnya juga dengan air panas, logikanya harusnya larut nggak dalam air.
Larut, Bu. Larut, ya kan? Nah, artinya kalau memang semuanya sudah larut, apakah perlu penyaringan? Tidak. Kemarin disaring karena apa? Agak butek sih, Bu. Kalau Ya. misalkan nggak larut itu. Ya itu kan mungkin gitu karena kalian melarutkannya belum sempurna gitu. Melarut itu banyak kan gitu. Ngadukannya bener apa enggak? Larutnya bener apa enggak? Sesuai enggak? Air panasnya jadinya masih airnya masih maksudnya airnya udah anget gitu. Padahal dibutuhkannya adalah air mendidih kan gitu. Itu gitu ya. Jadi silakan disimpulkan sendiri ya. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Oke, absensi sama Bu Tanti kayaknya sih. Ntar saya alihin dulu absensinya. Halo, Ma, absensi yang praktek statik dasar alihin ke aku, Ma, dari Bu Tanti. Nah, sekarang ya, Ma, makasih ya. Ya. Oke, mungkin ada lagi? Sama yang emulsi itu perlu dihitung PM-nya ya, Bu? Yang kemarin itu. Dosis lazim. Dosis lazimnya ya, Bu? Iya. Nanti untuk informasi-informasinya, Neng, itu sudah pasti kita sertakan. Contoh misalnya, hitunglah dosis lazim chlorpheniramine 1 kali pakai. Ya, kalian nggak usah khawatir. Halo, Ma. S1. Oh gitu, oke. Lupa Ike. Oh gitu. Oh aku kira minggu ini terakhir. Udah habis ya? Oh ya udah, oke deh. Oke, siap-siap. Makasih ya, Mak. Ya. Ya, jadi nanti informasi-informasi terkait data itu sudah pasti kita berikan ya. Contoh misalnya berapa tablet CTM yang harus diambil gitu. Mungkin kalian kan lupa berapa tabletnya, miligramnya per tabletnya berapa, itu sudah kita tampilkan. Kemudian biasanya disuruh ngitung TM-nya pulvis doveri ya. Nanti kita sudah tampilkan berapa satu kali pakainya, berapa satu kali harinya. Atau mungkin nanti dihitung berapa olium sinamomi yang harus diteteskan. Ya, nanti kita akan kasih tahu berapa sih 1 gramnya itu berapa tetes olium sinamomi gitu. Jadi semua data sudah ada. Ya, jadi kalian nggak perlu buka-buka lagi namanya FI, apa FMS gitu kan, ataupun FI3, ISO, apa segala macam nggak perlu lagi. Jadi sudah kita berikan di situ. Gitu ya. Oke, sudah? Ternyata absensinya sudah habis ya. Ya tadi informasi, jadi kita tidak perlu absensi lagi. Habis ini pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, jadi selamat menempuh ujian ya untuk minggu depannya lagi ya, tanggal 18 kita mulai. Mudah-mudahan hasilnya nanti lebih bagus daripada UTS kemarin. Ya, makanya kenapa hari ini coba kita bahas satu persatu gitu kan ya. Agar kalian maksudnya bisa mengetahui gitu ya. Sebenarnya kayak tadi, mungkin dosis lazim kenapa kalian lama banget ngitungnya? Karena kan nanti kan kalian pakai waktu ya untuk mengerjakan ujian gitu. Nah, berarti dari sekarang kalian lemahnya di dosis lazim. Ya, dosis lazim berarti kalian harus paham dulu gitu. Ya, apa yang harus dicari? Nah, untuk dosis lazim di sediaan larutan ini kan kita memerlukan yang namanya BJ. Jadi jangan lupa gitu. Oh, saya perlu BJ nih. Kita lihat di dalam resepnya ada sirup nggak? Kalau dalam resepnya ada sirup, kita hitung dulu BJ campurannya berapa. Gitu. Ya, nanti kalau BJ campuran sudah ada,
Ya, sudah diketahui apakah dia BJ-nya 1 atau 1,3, kalian masukkan ke dalam rumusnya dosis lazim. Ya, setelah itu pernya, jangan lupa pernya per jumlah total dari suatu sediaan. Setelah udah dapet, langsung kalian bandingkan dengan dosis lazimnya si sediaan tersebut. Kalau memang dia sudah masuk range, ya, nggak perlu dihitung persentase. Berarti sudah dikatakan masuk range. Misalnya tadi 2-4 gitu ya. Nah, karena tadi hasilnya, maka tadi siapa ya? Saya lupa tadi Sarah gitu ya. 4 mg hasilnya. Kita lihat dulu, jangan dilihat 4,00 misalnya atau 0,0004 gitu kan ya. Kita ambil 2 angka di belakang koma biasanya gitu. Ya. Nanti hasilnya plus minus kan kurang lebih nggak jauh beda gitu. Kalau kita ambil 2 angka di belakang koma gitu ya. Oke. Ntar kalau udah kayak gitu udah ya, dan dibandingkan persentasenya itu dengan yang paling dekat angkanya. Tadi misalnya 4,59 hasil akhir di dosis lazimnya CTM. Gitu ya. Nah, sedangkan dosis lazim CTM yang untuk dewasa itu 2-4 mg. Berarti kan ini harus dihitung persentasenya. Ya kan? Nah, saya harus pernya per mana nih? Per 2 atau per 4 gitu. Ya. Nah, ini kalian harus bisa tentukan 4,59 ini lebih dekat mana? Lebih dekat ke 2 atau lebih dekat ke 4? Nah, ini sudah jelas 4,59 lebih dekat ke 4. Maka nanti cara perhitungannya ya tadi 4,59 per 4 mg dikali 100%. Sama dengan 114,75%. Gitu. Ya, jadi intinya adalah tahu dulu, paham dulu prinsip-prinsip dasar. Gitu. Ya, jangan dihafal untuk dosis lazim, hitungannya jangan dihafal, tapi yang dipahami adalah rumusnya gitu, ya. Sama TM juga kayak gitu. Lihat dulu usianya berapa. Di atas 20 tahun enggak? Kalau nggak di atas 20 tahun, lihat dulu dia usianya di bawah 8 tahun apa di atas 8 tahun. Kalau iya, masukin ke rumus dulu, rumus dealing apa rumus yang tergantung nanti tahunnya. Nanti kalau udah langsung ke dosis pakainya, lihat resepnya berapa, bandingkan, hitung persentasenya berapa. Ya, jadi intinya memang prinsipnya harus kalian pahami. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sukses nanti untuk ujian UAS-nya. Mudah-mudahan kalian bisa lulus semua, ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.